Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihadiyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah. Kita masih menjadi orang beriman dengan limpahan nikmat-nikmat dunia yang semua itu membuat kita tetap terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sama-sama jamaah sekalian, kita terus mengingat-ingat bahwasannya kenikmatan yang begitu ada itu sangat besar dan nilainya juga tidak kecil jemaah sekalian. Semua itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kita gunakan nikmat tersebut ya untuk Allah, dari Allah untuk Allah kembali lagi. Walaupun sebenarnya jemaah sekalian, Allah nggak butuh kesyukuran kita, Allah nggak butuh ibadah kita. Tapi sebenarnya yang membutuhkan syukur itu adalah diri kita sendiri. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan pada keluarga beliau, istri, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang istiqomah sampai hari kiamat. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ikhlaskan sejenak hati kita sambil niat untuk menunggu sholat Isya. Kita akan lanjutkan. Ini pertemuan terakhir jemaah sekalian sebelum Ramadan insyaallah. Jumat depan sudah Ramadan insyaallah. Semoga Allah panjangkan umur kita. Dan kajian tentang Ramadan di akhir ini jemaah sekalian, pembahasan terakhir tentang fikih Ramadan adalah berkaitan dengan masalah akhta'u ba'dhus shaimin was shaimat fi Ramadan. Jadi kesalahan sebagian laki-laki dan perempuan yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kesalahan ini jemaah sekalian bukan berarti kita nyalahin orang, bukan. Tapi semua dalam rangka nasihat untuk diri kami pribadi maupun untuk jamaah semua, karena ya nanti setelah ini disampaikan kepada orang lain jemaah sekalian, pada keluarga kita yang paling wajib kita dakwahkan dan kita beritahu. Jamaah sekalian, kenapa kekeliruan ini dibahas? Ya supaya tidak dilakukan. Sebab kekeliruan yang akan kita bahas ini ada kekeliruan yang merupakan dosa, ada yang tidak, hanya sekedar makruh gitu ya. Ada juga yang bisa membatalkan puasa itu sendiri atau tidak membatalkan. Ada juga yang puasanya tetap sah tapi membatalkan pahala puasa. Ada juga yang tidak sampai membatalkan pahala puasa. Tapi semua ini jamaah sekalian kalau disebut kekeliruan berarti tidak layak minimal, ya, tidak selayaknya kita sebagai orang yang berpuasa itu melakukan kekeliruan yang akan kita bahas kali ini. Dan ini sebagai nasihat sekali lagi buat kita semua, karena dengan kita menghindari kekeliruan, insya Allah kita akan semakin menyempurnakan siam Ramadan kita. Yang pertama jamaah sekalian, kekeliruan yang pertama yang ada sebagian dari orang yang berpuasa adalah tidak memahami dan tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Nggak tahu keutamaannya apa, ya, sehingga dia menganggap Ramadan itu adalah bulan yang lain, seperti yang lain, bulan yang biasa seperti yang lain, dan juga tidak menganggap Ramadan sebagai bulan yang istimewa. Ya, paling ada tambahan saja ibadah, tapi keutamaannya nggak tahu ya mas sekalian. Nah, tidak mengetahui keutamaan Ramadan tapi dia melakukan Ramadan masih mending ya mas sekalian. Dan ini kalau ada dalam diri seorang muslim, dia tidak tahu keutamaan Ramadan, ya, tapi dia tetap melaksanakan ibadah di bulan Ramadan baik yang wajib maupun yang sunnah, ya masih mending ya mas sekalian, masih mending. Tapi ketika ini ada ya mas sekalian, berarti menunjukkan ya kurang literasinya dia gitu ya, kalau bahasa orang sekarang
kurang ngajinya dia jamaah sekalian, sampai keutamaan Ramadan aja dia tidak tahu. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Dan kita tahu jamaah sekalian bahwasanya keutamaan Ramadan itu adalah luar biasa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan bersamaan dengan bulan Dzulhijjah. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan suatu momen, sekali lagi itu konsekuensinya kita juga memuliakannya dengan kita bersungguh-sungguh ya melaksanakan amal sholih, akhlak termasuk amal sholih jamaah sekalian, dan juga kita menghindari kemaksiatan dan juga dosa. Jadi seperti itu, banyak sekali keutamaan yang ada. Kemudian jamaah sekalian, kesalahan yang kedua adalah mengeluh. Ada sebagian orang mengeluh dan tidak suka dengan kehadiran bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, dan berharap Ramadan itu segera berakhir. Ya dikarenakan dia merasa di dalam bulan Ramadan betapa banyak beban-beban, harus begini dan begitulah, harus puasa lah, padahal dia senang makan, harus sholat malam lah, maksudnya sholat tarawih itu jamaah sekalian, padahal waktunya dia istirahat gitu ya, harus baca Quran, padahal saat itu dia kerjaan lagi banyak dan lain-lain. Jamaah sekalian, bagi kita adalah diatur semua ibadah yang itu ada di dalam bulan Ramadan adalah tambahan itu semua sebenarnya faedahnya buat kita sendiri ya. Jadi kalau orang yang mengeluh dan tidak menyukainya, ini berbahaya Pak. Walaupun kita tidak langsung menghukumi dia ya keluar dari Islam, murtad ya. Tidak menyukai ini bukan berarti benci Pak. Belum tentu membencinya ya mas sekali ya, tidak berhasrat aja, tidak semangat saja untuk melakukan ibadah di saat itu. Nah jemaah sekalian, biasanya seperti itu adalah ya memang dia mendatangi Ramadan atau bulan Ramadan datang pada dia dalam keadaan dia belum bersiap-siap, nggak ada pemanasan bagi dia, tidak ada istighfar dan tobat yang dia rutinkan sebelum datangnya Ramadan, sehingga ketika datang Ramadan berat sekali rasanya untuk melakukannya. Dan hendaknya kita tidak demikian ya mas sekalian, agar Ramadan itu bisa menjadi bulan yang penuh dengan keringanan dan juga kegembiraan bagi kita. Jadi demikian ya mas sekalian, sebab kita tahu yakin bahwasanya apa yang kita lakukan itu pasti nanti akan terbalaskan di hadapan Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra. Jadi apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri berupa kebaikan, pasti kalian akan jumpai kebaikan tersebut di sisi Allah dalam keadaan lebih baik dan lebih besar pahalanya Pak. Ya, dan kita harus yakin itu Pak. Pokoknya balasan itu mesti lebih besar dibandingkan amalan. Dan kalau sudah melihat balasannya, capeknya itu hilang ya mas sekalian. Capek-capek itu hilang. Kemudian yang berikutnya mas sekalian, yang ketiga adalah tidak memperdalam ilmu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan siam. Dan juga tidak pula bertanya. Jadi ngaji menambah ilmu tentang ibadah siam itu tidak dilakukan. Biasanya udah pernah lah kayak begitu paling kan. Jadi tidak ada hasrat untuk bisa menambah, untuk mengupdate ilmu-ilmunya jemaah sekalian. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik ya harus merasa bahwasanya ilmu yang ada saat ini belum final, sehingga dia harus memperbaikinya, harus memperbaikinya, menyempurnakannya jemaah sekalian. Karena bisa jadi yang saya dapatkan selama ini adalah tidak tepat, atau pendapat yang kurang kuat ya, atau tidak sesuai dengan dalil, atau bisa jadi itu adalah persepsi dari penyampainya itu sendiri dan lain-lain. Semua jemaah sekalian perlu kita update ilmu itu. Jadi agar kita sebagai hamba Allah sekali lagi bisa sempurna ya dalam melaksanakan ibadah siam Ramadan. Dan juga yang lain, pokoknya yang berkaitan dengan siam, baik yang mengesahkan maupun yang menyempurnakannya. Ya tanya juga enggak, baca buku juga enggak, ngelihat kajian pun tentang fikih Ramadan enggak, waduh enggak peduli jemaah sekalian. Tapi kalau perkembangan apa saja yang ada di permukaan bumi ini, sampai di Amerika itu begini dan begitu, tahu jemaah sekalian. Ya, tahu jemaah sekalian. Iran dengan Amerika nggak jadi perang, tahu Pak. Contoh gitu. Ini contoh aja. Dan lain-lain. Padahal ternyata ya pengetahuan yang selalu dia update dan dia baca setiap hari, karena mungkin dia langganan berita online tertentu lah, entah itu Detik.com lah atau yang lain gitu ya jemaah sekalian. Itu seandainya dia nggak baca, nggak tahu, nggak ditanya di hadapan Allah.
Jadi nggak meningkatkan jamaah sekalian nilai dia, value dia, Mas. Nilai dia di sisi Allah tidak sama sekali. Itulah orang yang sudah tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Yang nggak ditanya itu malah dia cari-cari. Pokoknya kalau nggak update atau kudet, jamaah sekalian kurang update malah salah dunia, malu dia Pak dengan teman-teman kantor nggak bisa ngomong gitu ya. Karena circle-nya semuanya membicarakan dunia, dunia dan dunia. Itulah yang membuat orang hatinya keras ya mas kalian. Hatinya keras gitu. Ya. Dan juga banyak gak nerima dengan rezeki yang sedikit yang Allah berikan pada dia. Karena gabungnya, circle-nya, ya pergaulannya dengan orang-orang model begitu Pak. Dan lain-lain. Namun ternyata yang ditanya, dia tidak persiapkan ya mas kalian. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, kekeliruan yang lain adalah tidak menjauhi dosa dan maksiat saat berpuasa. Nah ini adalah kalau kita katakan mayoritas orang yang berpuasa di seluruh penjuru bumi, ya akui saja jemaah sekalian. Artinya kalau memang kita katakan demikian, jangan sampai kita masuk di dalam. Tapi ini menjadi mayoritas jemaah sekalian. Jadi ternyata sepanjang masa dulu ulama sudah membahas. Dan ini adalah termasuk puasanya orang awam, puasa yang tidak tercegah dari tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masih saja berbuat dosa. Masih saja matanya itu jelalatan. Masih saja telinga ini mendengarkan yang haram. Masih saja jamaah sekalian ya, tangan ini digunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Masih mengurangi timbangan takaran lisan ini jamaah sekalian, masih saja senang ngomongin orang. Masih saja jamaah sekalian ya ngomong-ngomong yang jorok, ngomong-ngomong yang hewan Pak, hati-hati kena undang-undang baru entah kalau ngomong AJG jemaah sekalian, mengatakan orang AJG tahu maksud saya kan, AJG atau AJR, AJY, ini nasihat kita, nasihati keluarga kita jemaah sekalian ya, yang sekarang ngomongan seperti itu jemaah sekalian, dan itu adalah hal biasa di anak-anak seperti mereka, anak-anak kita dan juga cucu kita. Kita harus ingatkan itu, jangan diam aja jemaah sekalian. Jadi jangan sampai kita masuk ke dalam sabda Nabi, innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yara biha ba'san yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa atau kama qala Rasul. Ada seseorang yang berbicara satu kata, dia tidak merasa bahasannya di dalam kata itu ada bahaya bagi dia, nggak merasa, biasa karena memang sudah biasa ngucapin itu, yaitu dia bisa jatuh ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nauzubillah, gara-gara hanya kata-kata ringan yang biasa, alasannya biasa, memang begitu, orang-orang yang lain juga begitu, dia melihat yang lain ya mas sekalian. Nah, ini harus kita hindari Pak. Ya, termasuk anak-anak kita juga diingatkan tentang pergaulan di medsosnya. Termasuk anak-anak kita mungkin punya grup WA aja mas sekalian, yang ngomong kayak gitu-gitu nggak usah diikuti. Ingat, itu tanggung jawab kita bersama. Itu anak kita jangan sampai dia masuk neraka gara-gara kita mendiamkan jamaah sekalian. Karena mendiamkan itu juga bagian dari maksiat, gitu Pak. Dan maksiat itu bisa menghabiskan pahala puasa jamaah sekalian. Jadi jangan sampai kita masuk dalam sabda Nabi, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan hanya ya lapar saja jamaah sekalian. Begitu juga dahaga. Nah kalau Nabi sudah berkata begitu, ngerinya itu masuk kita di dalamnya Pak. Ya, wallahu a'lam. Kita hindari, makanya kita latihan Pak, menghindari maksiat sejak sekarang. Sehingga nanti pas lagi puasa udah biasa. Ya, udah biasa seperti itu. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi jangan sampai kita ya, karena itulah hakikat takwa, meninggalkan maksiat, melaksanakan kewajiban. Sehingga berharap kalau kita memang mengekang diri kita dari maksiat selama Ramadan siang malam itu, insya Allah ya kita berharap terbiasa nanti di selain Ramadan. Itulah yang disebut la'allakum tattaqun, seperti yang Allah ya harapkan dari kita. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, kekeliruan berikutnya adalah berakhlak buruk. Masih aja pas lagi puasa berakhlak buruk, lekas marah, bertindak serampangan, sembrono ya, tanpa ada pikir-pikir gitu ya, gegabah. Itu saat puasa seperti itu Pak. Seperti sikap sombong gitu ya, tidak mau ngalah, sedang berdebat gitu ya, ngeremehin orang, merendahkan orang, cemberut terus Pak, ya seperti itu dan lain-lain. Jadi nggak ada akhlak baik dari dia.
Ini sekali lagi adalah kekeliruan. Walaupun ini tidak sampai membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahala puasa. Ada lagi nih jamaah sekalian, ya, sebagian orang membeli banyak makanan dan minuman secara berlebihan. Jadi pas lagi bulan Ramadan atau menjelang Ramadan, dia membeli makanan dan minuman secara berlebihan, sampai pada tingkatan apa? Israf, berlebih-lebihan, melampaui batas. Dan juga bisa jadi tabzir. Tabzir itu bahasa kita mubazir gitu ya mas, ya. Jadi berlebih-lebihan. Namun kalau kita membeli makanan untuk, ya karena memang nggak Ramadan pun kita belanja bulanan. Nah menjelang Ramadan kita juga belanja bulanan. Ya kalau niatnya untuk persiapan makan saat Ramadan, jamaah sekalian, itu boleh. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai merasa jamaah sekalian bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan makan, bulannya makan dan minum. Loh begitu pak? Padahal bulannya puasa jamaah sekalian. Nah kalau dia merasa ya memang puasa, tapi ternyata kenyataannya beras itu lebih banyak habisnya, pengeluaran lebih banyak. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang itu memang kebutuhan kita, monggo masing-masing tahu jamaah sekalian kebutuhannya. Namun kalau sudah sampai taraf berlebihan, ya menganggap seakan-akan bulan Ramadan itu adalah bulan kita banyak makan gitu ya, dan lain-lain, maka saat itu masuk dalam kekeliruan itu, ya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, meramaikan masjid dan musola di awal-awal Ramadan saja. Ya, jadi begitu Pak. Kalau di sini begini nggak Pak? Ada lah, dikit lah. Ya kan kita juga masyarakat ya Mas. Ya, tapi kita tidak demikian ya Mas sekalian. Justru semakin mendekati akhir, apalagi di 10 malam itu hendaknya kita lebih bersemangat lagi ya Mas sekalian. Iktikafnya diseringin, walaupun putus-putus dengan kerja, putus-putus dengan pulang. Tapi setiap kita ke masjid, kita niatkan, saya niat selain sholat berjamaah, saya niatkan iktikaf. Habis itu pulang lagi karena memang ada perlu, nggak apa-apa. Nanti diulang-ulang niat, nggak apa-apa jamaah sekalian. Harusnya seperti itu. Jadi bukan malah mundur jamaah sekalian. Jadi seperti itu. Masjid-masjid jamaah sekalian tidak diramaikan lagi. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi orang yang demikian ini ya, kebiasaan tahunan, rutinan tahunan jemaah sekalian, hanya rame di awal, namun kalau sudah pertengahan dan apalagi akhir itu udah sepi jemaah sekalian. Maksudnya sedikit orang, kecuali orang yang dirahmati oleh dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jangan sampai ya kita jadi malas dikarenakan pas Ramadan justru banyak dosa. Nah dosa itu sekali lagi bisa membuat kita malas, lemah melakukan kebaikan. Udah kecapean. Beda kalau sakit ya jamaah sekalian. Yang keberapa? Kedelapan, menyanyiakan waktu yang utama di siang hari Ramadan. Contohnya dengan nonton TV terus, main HP terus, dengarkan musik terus jamaah sekalian. Jadi lagi Ramadan nonton TV terus Pak, disetel terus TV itu. Jamaah sekalian, TV itu jamaah sekalian, maksudnya TV itu acara TV yang ada itu, bukan TV-nya Pak ya. Karena kalau yang disetel radio dakwah terus atau TV dakwah terus atau YouTube misalnya kebaikan yang manfaat itu nggak masalah. Tapi TV yang ada itu jamaah sekalian itu memang kita akui atau tidak, itu isinya 90% lebih jamaah sekalian isinya kemaksiatan. Yang paling banyak maksiat itu apa? Musik. Coba apa coba? Iklan apa yang nggak ada musiknya Pak? Acara apa yang nggak ada musiknya? Satu itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah buka aurat itu ya mas sekalian. Kemudian apalagi sekarang ya dalam rangka untuk bisa mencaci maki orang lain dan lain-lain. Cuma sekarang kita tidak akan ditanya tentang keburukan orang lain. Nanti di hari kiamat kita nggak ditanya ya mas sekalian ijazah orang lain. Gitu. Nggak ditanya ya mas sekalian. Yang kalau kita dengar begitu pas Ramadan Pak, orang berdebat satu nih, debatnya tentang ijazah misalnya, skip aja ya mas sekalian, skip aja. Ya kadang kita mau hiburan sedikit, kalau ada musik skip, ada debat gitu skip ya mas sekalian. Itu bisa mengeraskan hati kita ya mas sekalian, membuat benci kita sama orang lain. Serius itu, karena hati kita itu bisa terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan dengar. Semua konten begitu ya mas sekalian, kalau kita mau akui itu bisa bikin hati kita keras Pak. Kalau kita jarang ibadah, jarang baca Quran, itu hati semakin keras Pak.
Mungkin kita keras, habis itu dilembutkan lagi dengan baca Quran, keras lembut. Lah, tapi kan nggak pengen gitu terus. Kita pengen hatinya itu selembut-lembutnya seperti Nabi SAW kalau bisa gitu. Sehingga kalau dengar baca Quran, langsung nyampe ke hati, Pak. Nangis bisa, Pak. Maunya kita begitu. Seperti itu jemaah sekalian. Ya, boleh tapi jarang-jarang jemaah sekalian. Dipersempit, dipersedikit, disedikitin. Ya, kalau bisa kita ada komitmen jam sekian sampai jam sekian saya nggak megang HP, tapi saya baca Al-Quran. Ini memang harus ada apa? Harus ada program jemaah sekalian. Dan juga yang kita, jadi dunia ini kita yang ngatur. Bangun subuh, habis sholat subuh saya ngapain, sampai sebelum kerja saya ngapain, dan lain-lain jemaah sekalian, sampai sebelum subuh, pas waktu duha, sampai sebelum zuhur itu ngapain, semua harus kita yang ngatur jemaah sekalian. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, nih sebagian yang berikutnya adalah kaum wanita banyak yang mempergunakan waktunya untuk membuat makanan. Ibu mohon diingat-ingat, nggak usah banyak Ramadan itu bikin makanan. Yang mending kalau lagi bikin makanan istighfarnya banyak, Pak. Lagi ngundek-ngundek ini, Pak, lagi ngaduk-ngaduk itu adonan, dia baca istighfar, astagfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau lagi ngapain nih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha, masih mending. Tapi apakah begitu? Susah, Pak. Ya kalau memang bisa seperti itu memang perlu pembiasaan. Tapi ternyata ya kita ngeliat fenomenanya aja, kenyataannya kalau wanita itu lagi bikin makanan, dia nggak tilawah, nggak tilawah. Zaman sekarang zaman simple, penuh dengan simple itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Kalau bisa beli ngapain bikin? Ya, kita aja yang mungkin jamaah sekalian orangnya kurang nerimo. Kalau bikin, kalau beli nggak puas ini. Itu kan jamaah sekalian ciri-ciri orang nggak menerima itu. Dia harus lebih mengedepankan waktu saya harus lebih banyak untuk ibadah. Selesai itu. Dulu mungkin begitu waktu pasti masih semangat muda-muda. Tapi kalau sekarang jamaah sekalian waktu itu sangat berharga. Tilawah udah juz berapa, sedangkan puasanya sudah mau habis. Belum hatam juga, Pak. Misalnya begitu ya. Ini nasihat buat kita semua jamaah sekalian, bukan saya nasihati jamaah sekalian, tapi saya nasihati diri kita juga semua. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Kalau memang bisa beli, ngapain pakai bikin banyak ya mas sekalian. Yang penting antum bisa bayar gitu aja. Ada harga, ada rupa. Ya antum kalau beli yang murahan dengan nama yang sama tapi murah, ya harus terima seperti itu, nggak apa-apa. Duitnya nanti biasa pas lagi iktikaf kita gunakan, nggak masalah ya mas sekalian. Itu makanan cuma dunia, kenikmatannya cuma berapa senti, Pak. Masuk, habis itu kalau sudah di sini, Pak, sudah di tenggorokan, sama rasanya sama yang enak dan yang nggak enak. Itulah orang yang sudah kebiasaan ya mas sekalian, ya menikmati hal-hal dunia dan tidak memiliki hati yang qanaah gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menyia-nyiakan waktu malam bulan Ramadan dengan nongkrong-nongkrong di kafe, Pak, dan tempat-tempat hiburan, serta berlama-lama di dalamnya jemaah sekalian. Kalau kita jemaah yang dimulai, bukan berarti dilarang nge-ngafe jemaah sekalian, boleh-boleh saja. Tapi yang merupakan kekeliruan jemaah sekalian dan nggak layak lama di situ. Kalau udah di kafe, Pak, dia mungkin dengar azan, tahu masjidnya jauh, sholatnya di mana? Mau sholat kafe, ya kalau berjamaah. Walaupun berjamaah pun beda, Pak, dengan ke masjid beda, Pak. Serius beda jamaah sekalian. Ya, kemudian pas sholat isya, ya dia dengar azan isya, atau pura-pura nggak dengar gitu, karena disumpel gitu ya, dan lain-lain. Nah, ketika azan isya nggak datang dia ke masjid, atau sholatnya nanti aja lah di rumah, isya kan waktunya panjang. Di isyanya ditunda, nggak berjamaah di masjid, nggak taraweh juga jamaah sekalian, nggak tilawah juga, akhirnya pulang capek, pol-polnya aduh capek, ntar aja lah isyanya bersamaan dengan sahur, begitu Pak. Udah apa yang didapatkan ya budgetnya? Ini kalau setiap malam begitu jamaah sekalian, Allah padahal sudah ngasih dia rezeki, bisa dapat kerjaan, Allah memberikan ilham pada orang-orang yang HRD di perusahaan-perusahaan itu mau nerima kita, Pak. Itu siapa? Ilham dari Allah itu jemaah sekalian. Kalau orang harus akui seperti itu, orang yang sudah bertauhid jemaah sekalian.
Namun ternyata untuk beribadah pada Allah, Allah kasih waktu longgar untuk beribadah, tapi dia tidak mau ya mas sekali. Sayang banget. Ya kalau kita ya belum sampai rumah tapi cari makanan lah di kafe gitu ya, ya nggak apa-apa. Habis itu pulang, nggak masalah ya mas sekalian. Karena kita memang butuh makan ketika itu. Kemudian yang berikutnya mas sekalian, keluarnya sebagian kaum wanita, sebagian ya, mengikuti sholat tarawih dengan membuka aurat, ya, memakai pakaian tapi membuka aurat, memakai pakaian yang menggoda juga, ya, nutup aurat tapi menggoda, bajunya mungkin tipis, mukenanya putih gitu ya, bukan, ya, kalau putih tebal nggak apa-apa, atau bajunya mukenanya belum dipakai makanya di masjid, namun ternyata dia pakai bajunya seksi ya mas sekalian, atau malah nggak nutup aurat, ditambah lagi kekeliruannya memakai minyak wangi, oh, ingat-ingat ya, nggak boleh. Dan juga sebab fitnah lainnya. Nah tentang masalah minyak wangi ini, Nabi kita SAW bersabda jamaah sekalian, perempuan keluar jangan pakai minyak wangi. Abu Hurairah suatu ketika jamaah sekalian menjumpai perempuan yang pulang dari masjid, ketemu, dan ternyata diingatkan, kamu dari masjid? Iya. Ke masjid kamu pakai minyak wangi begini? Iya. Sesungguhnya saya mendengar Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun limra'atin tatayyabat li hadzal masjid hatta tarji'a fatasila ghuslah minal janabah. Tidak diterima salatnya seorang perempuan yang berminyak wangi, yang memakai minyak wangi atau parfum lah gitu ya. Enggak diterima aja mas sekalian. Salatnya seorang perempuan yang memakai minyak wangi untuk ke masjid, untuk salat itu Pak. Baik salat wajib sehari-hari gitu ya, maupun sholat sunnah seperti tarawih ya mas sekalian, nggak diterima ya mas sekalian. Termasuk kalau mungkin ada sholat gerhana gitu ya, itu kan sholat yang kumpul ya, semuanya ya mas sekalian, tempat berkumpulnya, itu nggak diterima sholatnya sampai dia pulang lagi, kemudian dia mandi seperti mandinya dia dari janabat. Perempuan, laki-laki dan perempuan kalau dia lagi janabat, mandinya itu seluruh tubuhnya kan ya mas sekalian, ya seluruh tubuhnya termasuk rambutnya, walaupun rambutnya nggak kena minyak wangi, tapi Nabi ngomongnya begitu, sampai dia pulang kemudian mandi seperti dia mandi janabat, artinya seluruh tubuhnya basah, habis itu kembali lagi ke masjid baru diterima Pak. Jadi kalau dia nggak pulang, nggak mandi seperti ini, sholatnya sia-sia Pak di masjid. Mana sia-sia, bukan berarti nggak sah, maksudnya tidak sempurna. Sholatnya sah Pak, sholat isya'nya sah, kemudian tarawihnya sah, tapi pertanyaannya makna tidak diterima, tidak diberikan kebaikan dan juga pahala. Rugi Pak, capek-capek nggak dapat pahala, dosa nggak berkurang, karena afdolnya nggak ada, keutamaannya, fadilahnya nggak dapat dia. Kemudian yang harusnya menghapus dosa itu tidak, yang harusnya meninggikan derajat itu tidak. Yang harusnya kalau dia ikuti sholat tarawih sampai habis, sampai imam selesai, termasuk witir imam, dia juga ikut witir, itu dapat pahala apa jamaah sekalian? Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa saja yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai imam selesai, maka ditulis untuk dia sholat semalam suntuk. Tapi dia nggak dapat Pak, kan rugi ya mas sekalian. Mendingan sholat di rumah, sama-sama di rumah, habis itu diterima ya mas. Jadi demikian. Nah ini pohon diingatkan, wangi juga tidak boleh, bau pun juga jangan. Terus gimana? Ya pilih dah tuh gimana caranya. Ya mungkin mandinya habis maghrib, ya, wanginya wangi dari mungkin dari apa, dari sabunnya mungkin nggak masalah, itu bukan minyak wangi ya mas sekalian. Ya, jadi seperti itu. Tapi juga jangan bau, gimana caranya terserah, apakah pakai tawas gitu, sehingga ya, kalau walaupun keringat itu tidak tidak bau gitu ya. Dan alhamdulillah masjid kita ya walaupun gak kayak Istiqlal seperti itu ya, masjid ini walaupun tidak seperti Istiqlal, tidak seperti Atin, tapi alhamdulillah nyaman ya mas sekalian, nyaman luar biasa. Ini adalah rahmat Allah, ini adalah karunia Allah jemaah sekalian. Ya, kita harus bersyukur pada Allah. AC ada Pak, nggak panas ya mas sekalian.
Kita mau sujud itu empuk ya mas kalian. Mau sujud lama-lama nggak sakit ini apa dahi kita. Sudah bersyukurlah pada Allah, tinggal kesemangatan kita. Bukan justru malah ngantuk gitu. Ngaji ngantuk pak. Ada yang ngantuk pak? Nggak ada. Kemudian berikutnya ya mas kalian, sebagian orang ya mas kalian menyia-nyiakan waktu di 10 malam terakhir dengan persiapan di hari raya Idul Fitri dan memenuhi pasar. Ya mas kalian, pasar yang merupakan tempat terburuk di muka bumi malah rame. Kemudian tempat yang terbaik di muka bumi yaitu masjid malah sepi ya mas kalian, ditinggalkan. Ya udah cukup waktunya saya bersiap-siap untuk mau kemana gitu. Siap-siap untuk mau Idul Fitri. Ya memang Idul Fitri kita kan nggak harus ya mas kalian, nggak harus pakai baju baru. Yang penting bajunya layak, baik. Seandainya kata-kata pengen pakai baju baru, ya kita harus punya strategi. Kita beli sebelum datangnya Ramadan, sehingga pas Ramadan konsentrasi kita ibadah full, nggak ke pasar. Kecuali untuk urusan yang sehari-hari seperti makan dan lain-lain. Demikian ya mas sekalian. Karena kita benar-benar menghargai waktu, ya demikian. Kemudian berkaitan dengan siam. Ada orang yang keliru berkaitan dengan siam, menyegerakan sahur jam 2 atau mau tidur karena begadang, mau tidur makan dulu pak, sahur dulu jam 2 aja mas sekali. Itu bukan sahur namanya. Kemudian menunda-nunda berbuka puasa juga. Entar dikira menunda berbuka itu bisa membuat pahala dia besar. Tidak demikian ya, tidak demikian. Jadi justru itu akan semakin memperkecil ya mas sekalian pahala kita. Kemudian nggak bersiwakan, nggak gosok gigi sama sekali di siang hari bulan Ramadan, padahal boleh dan dianjurkan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ternyata Nabi kita SAW itu dihitung oleh sebagian sahabat, siwakannya itu sering, sehingga saya tidak bisa menghitung jumlah siwakan Nabi pas bulan Ramadan. Sering gitu ya mas sekalian. Ya nggak apa-apa. Kita nggak sikat pakai gigi, nggak sikat gigi pakai odol, tapi kita siwakan ya mas sekalian. Karena siwak itu memang kayu istimewa. Nggak usah pakai odol, udah wangi mulut kita insya Allah gitu. Sudah bersih dari apa? Dari bau mulut dan sebagainya. Insya Allah demikian. Atau kalau memang nggak terbiasa pakai siwak, hilang mulu pak, ya gitu ya. Ya sudah pakai sikat gigi. Gak masalah jemaah sekalian ke kantor itu bawa sikat gigi, nggak masalah. Apa? Siapa yang gitu? Jadi tujuannya supaya terkadang kita ketemu klien, takut klien itu bau dari mulut kita jemaah sekalian, apalagi kliennya non muslim. Ya nggak apa-apa, sikat gigi dulu, nggak masalah. Ya jadi demikian, wallahu a'lam. Kemudian jemaah sekalian, lalai, sebagian wanita enggan berpuasa di saat sudah suci sebelum terbit fajar. Udah mampet, udah nggak keluar, seandainya masih keluar tapi ternyata cairannya sudah putih ya, ketika dimasuki tisunya masih warna putih, nggak ada warna yang lain, berarti udah suci itu. Nah ketika sudah suci, kewajiban dia berniat, saya niat puasa, walaupun nggak harus niati ngomong nawaitu shauma ghadin, tapi dia saya niat puasa Ramadan, sahur, habis itu setelah sahur kok ternyata adzan subuh, ya nggak apa-apa. Jadi menjumpai adzan subuh masih dalam kondisi belum mandi, nggak apa-apa, mandinya setelah adzan subuh tidak mengapa. Yang jelas puasa dia sah, mandinya juga sah, dan juga dia wajib melakukan sholat subuh ketika itu. Nah ini mohon diingatkan keluarga kita jemaah sekalian. Ya tugasnya laki-laki memang mengingetin, memang harus cerewet jemaah sekalian. Kalau nggak cerewet khawatir termasuk suami yang dayus, kepala rumah tangga yang dayus, yang membiarkan maksiat pada keluarganya. Sepanjang berapa nih belum? Kemudian merasa berat untuk puasa pak, merasa berat untuk berpuasa atau tidak berpuasa saat safar, padahal merasa berat untuk berbuka puasa atau nggak puasa saat safar, padahal boleh pak. Jadi intinya pas lagi safar kita boleh puasa, boleh nggak puasa. Dan mayoritas ulama berkata kalau mau puasa ya sah puasanya. Tapi ada orang yang nggak mau puasa karena apa? Jamaah sekalian merasa berat, nggak enak, dan udah buka aja nggak apa-apa pak.
hanya kok nggak pantas ya kalau saya buka ini Ramadan gitu. Bagus sih kamu memuliakannya dia gitu ya. Tapi jemaah sekalian, beratnya dia untuk tidak berbuka puasa saat itu ya bisa jadi kekeliruan jemaah sekalian, karena Allah memberikan keringanan bagi dia. Kemudian jemaah sekalian, lalai dan jarang membaca Quran. Ini Ramadan bulan Quran, tapi nggak pernah megang Al-Quran. Ya, padahal ada yang atau juga sudah bisa baca Quran tapi nggak hatam, padahal bisa menghatamkannya. Atau belum bisa baca Quran tapi tidak mau belajar jemaah sekalian. Pokoknya nggak berinteraksi dengan Quran gitu saja. Itu kekeliruan. Nah, kita jangan sampai seperti itu jemaah sekalian. Harus. Kalau perlu di sini masjidnya, ya di sini masjidnya nggak ada Al-Quran, ya bawa dari rumah atau pakai HP kita jemaah sekalian. Kemudian ada lagi jemaah sekalian yang lain, seperti sudah azan masih terus makan dan minum. Wah gitu tadi Pak. Oh, bahaya nih. Alasannya ada hadis. Hadis itu dipermasalahkan oleh para ulama. Dan seandainya sahih, sekali lagi, hadis itu menunjukkan bahwasannya itu maknanya adalah azan yang belum datang waktu subuh fajar shodiq. Tapi kalau sudah datang fajar shodiq nggak boleh, bahkan lagi ngunyah gimana Pak? Harus dibuang, dilepeh, jangan mendekat-dekati yang haram, jangan ya Mas. Nah kalau ada ulama yang mayoritas aja bilang boleh Pak, memang yang bilang ya mohon maaf, mayoritas ulama bilang nggak boleh, harus dilepeh. Itu mayoritas 4 mazhab. Bukan berarti mayoritas 4 mazhab itu tidak tahu ada hadis atau asar riwayat dari sebagian sahabat yang tetap makan dan minum jemaah sekalian, tetap makan dan minum ketika dengar azan. Mereka semua menafsirkan itu adalah azan yang belum masuk waktu subuh, itu azan-azan awal. Kan subuh ada 2 azan ya jemaah sekalian, azan sebelum datang waktunya dan setelah waktunya. Begitu jemaah sekalian, itu pemahaman para ulama. Karena mereka ada ayat yang pasti benar ya Pak, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang mananya intinya kita hanya boleh makan dan minum ketika malam dan sebelum terbit fajar. Ini udah fajar. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali dia terjemah dia mau bertanya. Monggo. Silakan. Tanpa apa Pak? Maksudnya Bapak baca biasanya gimana Pak? Memang baca biasa aja, nggak cepat-cepat. Oh, tanpa dilagu-laguin. Ya, namanya baca Al-Quran ya mas sekalian, seperti biasa. Ya baik kita mau membaca Al-Quran dengan ada sedikit nada atau tidak, ya silakan saja, nggak masalah. Yang jelas yang wajib bagi kita ya mas sekalian adalah membaca sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang benar. Kalau bisa kita sudah direkomendasikan bacaan Bapak sudah baik, tajwidnya sudah oke, makharijul hurufnya juga sudah oke Pak. Monggo Pak, kalau bisa hatam Ramadan ini sekali minimal. Gitu Pak. Ustaz di mana saya kurang? Oh Bapak masih kurang begini dan begitu. Minta nasihat ya Mas. Pertanyaannya mau sampai kapan kita nggak bisa baca aja Mas. Ya, mari sama-sama jemaah sekalian kita perbaiki. Kajian begini hadirnya rajin. Nah, kajian tahsin pun harus lebih rajin. Kalau bisa diikuti yang offline dan online. Online kalau ada. Lihat-lihat di YouTube ya video-video tentang belajar tajwid, mengucapkan huruf yang benar. Ya, mungkin dengerin perlombaan-perlombaan internasional yang membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, itu didengerin, Pak. Karena mereka itu orang-orang yang ahli semua gitu tadi. Ibu ikut lomba gitu ya. Ya, jadi demikian, wallahu a'lam. Ya, Pak, seperti itu. Jadi bebas Pak, silakan. Yang penting sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang terbaik ya tetap ada taghonninya, ada lagunya. Jadi kita hiasi baca Quran dengan suara kita. Ya, walaupun agak cepat ya nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu cepat sehingga
dilewat-lewatin itu tajwid itu, wah jangan. Ada lagi Pak, monggo. Kang Cecep. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Maaf Pak? Oh nggih. Oh, memutus salat berjamaah maksudnya apa Pak? Karena dia begitu. Kehilangan apa? Oh baik. Kalau di samping kita ada orang yang sudah tua yang ternyata ya bau dari bajunya itu ternyata pesing gitu ya. Tapi kering Pak. Ya sudah. Ya mungkin lain kali nanti jangan sholat dekat dia gitu saja. Ya sah sholat dia insya Allah kalau memang bisa, kalau dia memang menurut Allah dia adalah karena ada uzur, kita berbaik sangka aja. Karena orang seperti beliau bisa jadi sudah banyak keringanan dari Allah lah. Sholat dalam kondisi mungkin ya masih keluar pipis dimaafkan, pipisnya sebenarnya membatalkan wudunya dia, tapi karena di keluar pipis terus dia pakai pempes mungkin ya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti itu ya mas sekalian. Ya tetap kita hormat kepada orang tua kita karena itu orang tua dalam Islam. Ya kalau kita tidak ini ya nggak usah menunjukkan sesuatu yang tidak suka gitu. Ya kita nyingkir saja kalau itu memang mengganggu apa namanya mengganggu kekhusyuan sholat kita. Sambil kita doakan semoga beliau dikasih kesembuhan. Nah iya, dalam Islam itu kalau melihat orang yang diuji, kita kan ada doanya Pak. Itu sebagai imunisasi kita aja mas. Belum ada. Sampun. Oh ya udah, terlanjut. Gitu. Silakan Anda. Apakah ada jadwal di Masjid Al-Fajar?
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على وسلة والفضيلة أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله رضيت بالله ربا. Jadi jamaah sekalian, Nabi kita SAW sudah memberikan kita ya petunjuk. Kalau kita melihat orang yang terkena musibah apapun, ujian apapun, kita baca doa alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Antum tulis saja itu mungkin di Google, doa melihat orang yang terkena musibah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang Allah berikan pada kamu, dan yang telah memberikan aku karunia ya mengalahkan, mengungguli kebanyakan dari makhluk yang Allah ciptakan. Itu ucapan pujian dan plus pernyataan seorang hamba yang bersyukur, saya nggak seperti Anda. Syukur Pak. Kata Nabi apa kalau melihat gitu ya mas sekalian, lam yusbahu dzalikal bala. Tidak akan menimpa yang baca musibah yang dia lihat itu. Loh, lihat ada orang tua yang sakit, kita doa Pak seperti itu. Di jalan ada orang buta Pak, ada orang kakinya tidak sempurna, ada orang stroke. Lagi baca jamaah sekalian berita di online, ada musibah di daerah ini dan itu, baca jamaah sekalian mimma batalakum bih. Pertanyaan, kita baca apa enggak jamaah sekalian? Rutin ini jamaah sekalian, itu termasuk imunisasi dari Nabi. Kita dikasih imun supaya tidak kena seperti apa yang kita lihat musibah itu. Seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi musibah orang lain itu ya kita cinta sama saudara kita nggak pengen musibah itu terkena kepada dia. Tapi kita juga mohon pada Allah agar Allah tidak memberikan kita pada jamaah sekalian musibah seperti itu. Dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam. Tapi ucapan itu jangan kenceng-kenceng. Lihat ada orang butuh, alhamdulillahilladzi afan. Enggak, pelan aja. Gitu ya jamaah sekalian. Gitu Pak. Iya. Salat kita sah, yang penting dia tidak basah. Ya, gitu. Dan itu tidak sampai mengurangi kesempurnaan sholat berjamaah kita, enggak. Dia sah, dia enggak memutus soft pun jamaah sekalian. Kalau memang ada uzur, ya enggak apa-apa, sah, sempurna insya Allah sholat berjamaah kita jamaah sekalian. Karena kalau kita lihat sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu softnya terputus. Karena memang ada uzur banyak, sehingga terpisah dengan jalan, soft satu dengan yang berikutnya. Sah saja Pak. Ya seperti itu. Tapi kalau masjid yang kecil, yang jamaahnya juga sedikit, maka soft yang ada tiangnya itu tidak diisi penuh full sampai dari ujung sampai ujung. Tapi antara tiang satu dengan tiang berikutnya saja di tengah yang diisi. Sedangkan udah selesai penuh, antara tiang dengan tiang sudah penuh, berarti barisan yang berikutnya diisi. Jadi di antara tiang ke sono itu nggak usah diisi seperti itu. Karena kita dilarang untuk sholat di antara tiang-tiang. Wallahu a'lam. Terakhir, ini Pak, itu dulu Pak, beliau duluan ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana teknis membayarkan itu
Bagi apa? Teknis membayarkan fidyah bulan puasa dengan udur. Oh iya bisa. Apakah boleh dengan uang atau dengan makanan atau bisa dibayar atau semua apa memberi makan pagi siang sore atau seperti apa? Ya. Bagaimana waktunya? Bagaimana cara memberikan? Ya baik Pak. Jadi memberikan fidyah teknisnya adalah kalau kita mau repot ya mas sekalian, ya berarti tiap hari Pak, tiap hari memberikan itu kepada orang miskin. Ya bahan makanan pokok satu hari itu adalah setengah sok. Setengah sok itu kalau satu sok itu udah sama dengan satu fitrahan. Kalau satu fitrahan itu adalah 2,5 kilo beras, berarti kalau setengah sok pinten Pak? 1,4 ya, atau 1,2 lah, 1/4 atau 1, udah. Berarti untuk satu hari memberi beras 1,1/4 kilo, bukan liter Pak. Berapa Pak? 1/4 kilo. Berarti kalau 10 hari berapa Pak? 1/4 kali 10, berarti 12,5 kilo. Kita beli beras yang 5 kilo 2 tambah lagi 2,5 kilo. Kasih tuh. Itu kalau 10 hari utangnya. Nah kalau mau ngasih satu persatu begitu monggo, kalau mau repot silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ingin berat, sudah nunggu nanti di akhir Ramadan bisa. Di akhir Ramadan berarti saya tadi berapa? 1,4 kilo dikali 30 hari, hitung aja Pak, hitung aja. Nah, terus gimana, bisa nggak mengeluarkan fidyah di selain bulan Ramadan setelahnya? Ya kalau memang karena repot dan sebagainya nggak apa-apa, tapi itu utang kalau belum bayar, berarti gitu Pak. Ya misalnya saya baru bisa memberikan 10 hari fidyah bagi orang tua saya yang uzur, ya nggak apa-apa, kasih. Nanti sebulan lagi 10 harinya, bulan lagi 10 hari lagi, nggak apa-apa, boleh semampunya. Nah seperti itu. Kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika beliau sudah tua Pak, umurnya sudah mencapai 100 tahun lebih gitu ya, dan beliau sudah tidak mampu puasa, ya beliau nggak puasa, tapi di akhir Ramadan beliau mengumpulkan 30 orang miskin, dikasih makan di rumahnya. Jadi diundang Pak, orang miskin kasih makan sampai kenyang, selesai kewajiban 30 hari puasa. Kalau antum mau gitu, monggo, ayo silakan makan, habisin kenyangin, udah nggak kuat gitu. Nah kalau memang mau seperti itu monggo, ya berarti kayak pesta kecil. Nah sekalian ngasih jemaah sekalian, dan makannya sekali aja Pak, sekali aja. Jadi sekalian ngasih makan berbuka di hari akhir bulan Ramadan, luar biasa. Gitu. Jadi saat itu kita dapat insya Allah pahala fidyah, sudah gugur jamaah sekalian kewajibannya. Dan juga kalau diniatkan sekalian memberikan makanan berbuka, mudah-mudahan juga dapat pahala ya puasanya 30 orang yang miskin itu tadi. Wallahu a'lam. Tapi harus ingat ya mas sekalian. Nah misalnya kalau kita nyari 30 orang miskin susah, boleh fidyah buat 30 hari itu diberikan ke satu orang atau satu keluarga miskin pun nggak apa-apa, boleh. Menurut mayoritas ulama demikian. Jadi nggak usah satu hari itu diberikan satu orang miskin, agak berat Pak. Nah di sini datanglah keringanan menurut mayoritas ulama, boleh fidyah harusnya buat berapa Pak? Ya 30 hari itu diberikan satu orang atau satu keluarga miskin. Silakan jemaah sekalian, wallahu a'lam. Begitu Pak. Terakhir Bapak, monggo. Kebanyakan orang kalau mau meninggal sakit dulu. Apakah itu bisa mengatur usaha? Jadi meninggal ujian sebelum sakit ya, meninggal. Ya, sakit sebelum meninggal itu pasti orang beriman. Nggak meninggal aja menghapus dosa. Setelah dia sakit masih hidup, orang kira dia akan meninggal, apalagi usia udah tua misalnya, kok hidup lagi, ya nggak apa-apa, itu juga menghapus dosa Pak. Jadi ujian apa